bagi pendidikan Indonesia lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi penopang bangsa. Mari tergerak, bergerak, menggerakkan. Mari tergerak, bergerak, menggerakkan. Mari tergerak, bergerak, menggerakkan. PJP Angkatan Sules Kabupaten Ngawi. Marilah bergerak bersama guru penggerak, menebar menggerak, bergerak menggerakkan. Mari tergerak, bergerak menggerakkan. Mari tergerak, bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ngawi 3 yang kami hormati, yang kami sayangi Bapak Ibu Guru SDN Ngawi 3 beserta karyawan-karyawati SDN Ngawi 3. Langsung saja di sini saya mendapat amanah, mendapat tugas dari TDP, program guru penggerak, yaitu modul 1.4 aksi nyata, yaitu disiplin positif. Saya di sini tidak jauh lebih baik dari Bapak Ibu semua, hanya saja ini hanya mandat Bapak Ibu. Saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari modul 1.1 dan berlangsung sekarang sudah 2.1. Berkat dukungan panjenengan Bapak Ibu semua, Ibu Kepala Sekolah, ini sampai dengan pertengahan Bapak Ibu, separuh. Jadi ada 4 modul Bapak Ibu, ini baru dua berjalan. Yang intinya sebenarnya apa yang kami dapatkan harus disampaikan ke teman-teman. Paling tidak saya lakukan di kelas saya sendiri, di sekolah saya sendiri, di kelas saya sendiri. Harapannya bisa menularkan ilmu yang diharapkan dari pemerintah. Jadi saat ini kami dalam proses pendidikan di program guru penggerak. Untuk mengawalinya, saya membutuhkan dorongan dari Ibu Kepala Sekolah untuk sambutan. Kami persilakan Bu Enti Sumarno, SPP MIB. Monggo waktu Pak, kami persilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dengan memberikan sehatnya beliau. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka hari ini untuk kelancaran dari CGB-nya Pak Ali ini akan melaksanakan diseminasi dalam pelaksanaan program disiplin positif CGB Angkatan 11 Kabupaten Ngawi dilaksanakan di SDN Ngawi 3 ini. Semua nanti berharap Bapak Ibu semua agar nanti Pak Ali bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dan lancar sampai akhir nanti dinyatakan sebagai lulus guru penggerak. Itu harapan, amin, harapan dari saya dan semua teman-teman. Kemudian nantinya di sini di SDN Ngawi 3 diharapkan nanti setelah Pak Ari lulus, diharapkan nanti guru-guru ada yang bisa masuk lagi di calon guru penggerak selanjutnya. Mungkin bisa dari P3K, bisa ya Pak Ari? Yeah. P3K bisa, nanti kita ada yang muda seperti Bu Farah, kemudian Pak Basir, Bu Nurul, monggo nanti bisa dicoba
kita semua diharapkan SDN Analitika ini bisa mendapatkan memperoleh calon-calon guru yang benar-benar bisa memajukan SD Analitika menjadi lebih baik, terutama hasilnya adalah untuk prestasi belajar dari anak-anak didik kita semuanya. Seperti itu ya Pak Ari. Saya harapkan nanti Pak Ari juga selesai melaksanakan guru penggerak bisa mengabdi di sini. Mengabdi di sini dalam rangka apa? Mengabdi untuk semua, mengeksplor segala apa yang telah didapatkan di guru penggerak itu bisa Pak Ari terapkan, laksanakan di SD kita ini sehingga SD-nya menjadi lebih maju, kemudian anak-anaknya prestasinya lebih meningkat. Itu yang saya harapkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti yang telah memberikan sambutan. Langsung saja Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan tematik di sini. Setuju atau tidak Bapak Ibu? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Setuju semua? Oh, tidak setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Simpan jawabannya dalam hati atau boleh disaringkan untuk saat ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi memberikan hadiah, penghargaan, reward atau dulu baik itu bintang, permen, kacang, jajan dan sebagainya, itu bisa dilakukan saat ini ya, jempol atau itu sebuah reward atau penghargaan. Apakah setuju memberikan penghargaan atau reward tadi untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak? Setuju. Yang tidak setuju hanya beberapa ya tadi. Yang pertama, hukuman tidak mendisiplinkan anak itu ada dualisme antara setuju dan tidak setuju. Baik, next untuk selanjutnya, perubahan paradigma belajar Bapak Ibu di calon guru penggerak. Saya mendapatkan beberapa manfaat diantaranya, yaitu bagaimana sudut pandang dari para ahli itu berbeda-beda dan baru tahu tentang disiplin positif. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori ilusi kontrol yang dulunya ilusi guru mengontrol murid. Ayo Cah, ayo Cah. Kayak gitu. Itu ilusi kontrol yang disematkan pada guru. Kita tidak memposisikan sebagai murid. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Memang juga salah apa bener? Ayo nanti nangis. Itu adalah membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi mus bener jawabanmu dari penguatan positif akan bermanfaat. Yang selanjutnya adalah bahwa orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin dari keuangan itu biasanya memaksa. Sifat orang tua biasanya dan cepat selesai, tugas kita bisa berjalan dengan cepat dan efektif. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Teori kontrol dari Dr. William Glasser menjelaskan. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan di mana choice teori pilihan meluruskan beberapa miskonsepsi maksud saya tentang makna kontrol. Nah, di sini ada beberapa kontrol kita sebagai guru itu ada yang miskontrol, tidak sama dengan apa yang diharapkan atau murid itu seperti apa. Yang pertama
ilusi kontrol guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang memposisikan dirinya untuk dikontrol. Tapi kalau nggak mau dia pasti berontak, ngeyel. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Tapi ada pilihan lain sebenarnya. Ada teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak ia sukai. Jadi ada murid setelah didik kita itu ada sing banggel, itu ada kebutuhan emosi yang perlu kita cukupi sebenarnya. Next, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sudut pandang ini, penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kita kontrol terus. Sesuk terus dikontrol terus. Akhirnya dia menuntun menuju dengan apa yang kita lakukan. Kita pencet nyiwa yang belok nyiwa, nengen yang belok nengen, itu baik sebenarnya. Tapi tidak sesuai dengan kalau dia jadi wandoro itu adalah anak itu punya bunyi-bunyi sendiri Bapak Ibu. Jadi di situ kita bukan pelukis, bukan sebidang kanvas yang harus kita gambar untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi anak-anak itu sebenarnya sudah punya gambaran sendiri saking Gusti Allah. Intinya seperti itu. Kita tinggal mengajarkannya, menggores menjadi lebih tajam, tapi juga atas dasar titik-titik lembut itu. Kita hanya menambahkan, menebalkan istilahnya. Selanjutnya, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu, pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dan jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini ilusi orang dewasa untuk memaksa. Oh, nek dipaksa kadang banggel, enggak dikeluarkan, cuma ada di hatinya. Dongkol akhirnya lambat laun hal itu akan satu berkesan. Usia emas itu adalah di 6 sampai 12 tahun. Itu pasti jenengan dijewer atau dikeplak dulunya saat itu sampai sekarang pasti sangat membekas. Dan itu sama seperti kalau kita paksa, satu efeknya nek api dia bisa menerima, pasti dia ingat, oh Pak Basir tahu menghukum saya atau memberi hadiah. Misalkan kalau Pak Basir tidak seperti itu, dia ketika dewasa dia merasa ingat. Yang positif dia akan membuat Pak Basir selalu dikunjungi. Pak Basir, aku nera seneni dewe nggak jadi tentara misalkan. Ada yang seperti itu. Ada yang cenderung lari sama sekali. Rasanya Pak Basir aku bisa lagi berdiri. Seperti itu. Ada dendam-dendam. Tapi intinya ada efek domain di situ yang timbul baik positif maupun negatif. Selanjutnya next. Jadi ada bagian mindset dari teori kontrol, teori diri dari Dr. Gary Glaser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Jadi intinya sama. Kita tidak bisa merubah orang lain. Bok sengaja kayak apa, bok kandanan kayak apa, dengan pangkat yang dulu jenderal. Memaksa orang menginginkan seperti kita tidak akan bisa merubah kecuali dirinya sendiri yang merubah.
itu bisa dari diri kita sendiri, bisa dari pematih dari orang lain. Pematihnya, penyemangatnya. Misalkan dikandani Mbah Yai, manute condongnya karo Mbah Yai, dikandani Mbah Yai atau guru itu nurut. Tapi bapak ibu ini nanti gamblek, nggak akan nurut. Nah itu sama dengan teori ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Tapi elek itu tanggung jawab kita. Misalkan di lingkungan yang seperti ini, bagaimana cara kita memilih? Itu adalah teori ada di dalam diri kita. Yang bisa mengontrol orang lain tidak. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa sih? Teori motivasi. Satu, teori motivasi itu untuk menghindari hukuman. Aku nganggo helm, lebih enak polisi. Itu adalah lebih mergo dihukum, bukan dari dirinya sendiri, tapi karena ada sanksi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Aku belum melaksanakan ini, mergo enak imbalan. Nek sesuk adalah apa? Orang kayak SE ngomong biasanya ada. Kemarin waktu pramuka tak tahu belinya apa ya, lupa. Belinya apa? SMA. Kalau yang awal sudah tak kasih ternyata yo karpe seneng, ternyata itu akan menimbulkan sesuk yang dikongkon jalur tuman. Itu ribet yang salah miskonsepsi karpe awal dhewe berbagi, ternyata nek dikongkon ternyata jalur iming-iming atau imbalan tersebut, ribet tersebut. Iya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, ya ini yang agak berbeda. Nilai-nilai kebijakan universitas. Oh, ini aku seperti itu. Ini dampaknya seperti ini. Itu yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Dan ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Bapak Ibu kalau di sekolah kita biasanya di masa MPLS itu, nah kalau dulu keyakinan kelasnya ya kesepakatan kelas itu sama. Jadi aturan sekolah itu hanya sebuah slogan ketika dia tidak menyadarinya. Tapi kalau kesepakatan kelas itu adalah aturan yang dibuat dalam satu kelas dan semua harus menyepakati atas persetujuan mereka sendiri diatur sama gurunya. Itu adalah keyakinan kelas. Biasanya itu akan lebih mengenang. Tah sesuk dewe gak ada PR, kamu akan melakukan apa? Dia sanggup dengan sendirinya, Pak, saya akan mengerjakan 2 kali lipat. Ya, dia sendiri yang mengiyakan, temannya kadang mengamini, ya Pak, siapa? Nah, itu adalah keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Nah itu bedanya sama aturan kelas yang memaksa. Sebenarnya itu adalah mereka yang mengusulkan, kita yang meng-ACC. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, model berpikir memang menang-menang, win-win solution. Kolaborasi konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukum, jadi guru sebagai penghukum tadi. 2. Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman, guru sebagai teman yang bisa jadi curhat. Pak, aku ingin di jirit baru si A. Kadang kita, wah, sing nakal, malah dengarkan dia dulu sebagai teman, kita rangkul. Oh, soto, terus dia ngobrol, kita bisa menjadi posisi sebagai teman. Terus pemantau, hanya memantau. Oh, cangkai belajar kok kayak ngomongnya. Kita hanya mantau, tidak memberikan reaksi apapun, hanya memantau. Yang selanjutnya adalah manajer lain. Ini Bapak Ibu yang diharapkan dari kita. Kita bisa menjadi teman, kita bisa memantau. Intinya kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu adalah leader sekolah, leader kelas. Itu bisa mengkondisikan bagaimana anak-anak bisa tertarik dengan kita, kangen dengan pembelajaran kita, dan akhirnya nyaman Bapak Ibu. Artinya kayak Allah jadi neraka kayak mesti muan silaan. Tapi kalau kita buat nyaman, Pak Rik kok gak ngajar ya? Pak Rik gimana ya? Pak Rik sampai bawa ibu tapi sebenarnya setelah kita pembelajaran nol Bapak Ibu, nol
Di sini ada nanti pembelajaran berdiferensiasi, jadi berbeda-beda antara si A si B itu akan berbeda penajamannya karena bibirnya memang sudah beda. Sama seperti dengan pendapat Diajar Dewantoro, anak itu sebagai benih padi. Itu tergantung apa? Biodirabun ya, ditanam, disemai dan sebagainya sampai tumbuh benih yang unggul. Intinya benihnya sebenarnya sama. Kita tinggal menajamkan, nyirami kayak apa, bibit ini perlakuannya seperti apa tergantung pada petaninya. Dan kita sebagai guru adalah petani bagi masa depan untuk bisa dijual di 25 atau 30 tahun mendatang. Selanjutnya adalah segitiga restitusi yang sudah saya katakan tadi, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinannya. Ini yang baru kemarin. Menstabilkan identitas ketika anak itu melakukan kesalahan, misalkan mengari atau iya, bullying, itu tidak usah kita salahkan menjas. Bagaimana kayak gini? Nah, ini menstabilkan identitas. Lalu nggak foto kayak gini, masa kok cari wajahmu seperti ini, apa begini? Lah, kita memvalidasi ya Pak, saya melakukan ini karena benar bahwa aku itu memvalidasi apa benar. Oh iya benar, kita validasi. Lah, Pak Rio juga pernah ngomong, itu warnanya dulu orang kayak seperti itu. Enggak merasa bersalah, cuma kita memvalidasi benar apa salah, benar apa salah. Tidak hanya semua disalahkan kita katakan yang itu. Beri pendapat, beri waktu luang untuk anak kita ngomong atau memberikan penjelasan. Karena apa? Pasti ada alasannya anak itu melakukan sesuatu hal itu. Jadi ada alasannya. Di segitiga restitusi itu mengajarkan pasti jenengan tidak akan marah. Karena apa? Ngerti alasannya anak ini si A, si B melakukan kesalahan atau tidak terpuji. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, jangan untuk langgar, perilakumu seperti apa? Iya Pak, saya makan di kelas. Lah orang gitu ya. Iya Pak, Pak boleh Pak. Ini keyakinan kelas nomor berapa? Nah, itu mengkonfirmasi apakah sudah atau belum tentang kesesuaian keyakinan kelas. Selanjutnya ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita bersama-sama memiliki atau memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sebenarnya ada yang kelima itu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah manusia itu caranya bertahan hidup. Makanya di zaman dulu sikut-sikutan materi bahkan makan itu hal biasa, kanibal itu. Karena dia tidak bisa mencari makanan di waktu itu, musim itu atau musim kemarau. Itu pasti banyak film-film seperti itu. Satu kapal tenggelam, yang hidup tinggal 3, ada yang sakit, nah itu dikorbankan. Itu jiwa manusia, sifat dasar manusia. Nek orang yang dipangan karena ini pangan deh. Itu kebutuhan memang sudah ada dari anugerah yang di atas memang sudah ada. Yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Selanjutnya adalah penguasaan. Wong ini duwe rasa pengen jadi penguasa berkuasa. Aku nek ngalah nek kae iso duwe anak buah sing sakmene ambane. Itu zaman kerajaan dulu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Waktu pajar perang ke kerajaan tertentu itu akan apa itu sih diharapkan? Dia memiliki otoriter kuasa untuk menguasai satu wilayah. Terus sumber daya alam, sumber daya manusianya juga akan kita kuasai. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kadang orang seperti ada, termasuk Arif ditinggal ibunya 4 tahun Bapak Ibu. Jadi saya mengenyam usia 5 tahun itu sudah ibu yang berbeda. Jadi agak benten psikologi. Kadang nek di kasari malah saya bagai, soalnya ibu pulang ya. Notabene ibu sing ngomongi tangga-tangganya ngomong ibu tiri dan sebagainya itu akan merasa di saya
Itu malah curhat. Ya intinya butuh kasih sayang. Jadi orang yang dibersamai dosen guru utama orang itu adalah orang tua, ibu yang terutama. Jadi ibu itu bisa membimbing, bisa membersamai, otomatis prestasinya akan sesuai dengan apa yang mereka tuai atau tanam. Jadi guru itu hanya membersamai di sekolah, tapi yang utama adalah orang tua, ibu terutama, itu akan bisa menuntun anak berjalan dengan prestasi yang luar biasa. Yang selanjutnya selain kasih sayang yaitu kesenangan. Orang wis gak seneng, kesenangannya belum terpenuhi karena ada 5 kebutuhan dasar itu, dia akan musrah kayak gak seneng karo kancane beda ini, akan nangis, akan jengkel, akan suh-suh dan sebagainya. Itu karena kebutuhan dasar kesenangannya belum tercukupi. Selanjutnya adalah kebebasan. Kadang bebas. Dan ada beberapa sifat kebutuhan yang belajar, mode belajar kita. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Itu kadang berbeda Bapak. Kayak senang ini, ada yang senang mendengarkan, ada yang senang dengan melihat video. Kalau kita bisa-bisa kadang juga membingungkan. Cuma kalau kita sudah lagi canggih berarti dia bisa menerima dengan efek visual. Jadi kita harus tahu lah minimal bocah si A, muridnya awet dua kita bisa mapping. Tidak membedakan tidak, tapi kita bisa memberi perlakuan yang next. Selanjutnya adalah materi disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, ada yang terlintas di pikiran kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kita disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu akan membuat orang merasa ya gimana ya, intinya akan terkenang sampai tua. Jadi apalagi iya Bapak Ibu kalau membayangkan merenungkan apa yang pernah dilakukan guru SD, pasti akan ingat sampai umur sekarang. Pasti itu pasti. Tapi nek sesuk diulang ketika iki dirasani pasti lali, wis lali. Tapi kalau ketika usia sekolah itu rasanya masih terkenang hingga bertahun-tahun, kecuali kalau sudah sakit tidak ingat dia. Tapi kalau masih usia-usia sekolah pasti apapun yang kita merasa paling itu pasti terkenang hingga akhir hayat. Next, disiplin positif dalam budaya kita. Makna disiplin memaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidik kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain didisiplinkan dari kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di suasana yang merdeka. Jadi kalau hati ini senang sudah merdeka, apapun sudah disepakati, sudah dilapangkan. Nek awake dhewe melakukan hal yang di luar tatanan itu, pasti dia akan merasa bersalah. Lah yo aku para wanita di ingoni dikai AC seperti sudah tercukupi semua kebutuhan kita. Tinggal ngelakoni tak biasanya, tapi dia merasa bersalah. Pak dia tadi, wis kepikiran sampai nanti malam terngiang-ngiang seperti itu, karena dia mempunyai self disiplin tadi, merasa dirinya sendiri saya bersalah. Nah itu perlu dikonfirmasi. Selanjutnya next, nilai-nilai kebajikan universal.
universal itu umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Dr. William Fraser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dapat mencapai tujuan nilai yang diinginkan. Begin dosen 1998. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pendidikan dasar di Indonesia. Maksudnya seperti itu. Mandiri seperti apa? Dia tidak perlu digosok, asal kita bersamai. Oh, dan itu betul seperti ini. Kita sebagai guru bisa menuntun peserta didik kita untuk merdeka mencapai hal-hal setinggi-tingginya untuk mencapai tujuan dengan atau tanpa orang lain dia bisa hidup bermasyarakat. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi merdeka itu bisa memerintah dirinya sendiri, tidak hanya terlepas dari perintah. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap mereka, cetakan 5 2013 halaman 469. Jadi dari kutipan itu apa sih yang disebut merdeka? Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari pemerintah, tetapi juga buat memerintah sendiri. Jadi nek aturan itu akan diabaikan kalau dia tidak sadar. Tapi kalau bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa aturan, dia akan tahu dengan aturan sendiri dengan sadar. Misalkan di masjid lain, walaupun tidak ada batas itu yang mengontrol siapa? Apakah ada tulisan dirinya sendiri? Jadi batas masjid suci itu, kalaupun tidak ada suci, ketika kita masuk bawa sepatu, posisi kontrol kita sadar dengan sesadar-sadarnya, kecuali ada gangguan jiwa. Allah yang tidak ngenyak itu mengedarkan diri atau tidak posisi ke otaknya. Tapi kalau dia sadar, dia akan otomatis refleks dengan sendirinya. Keliru, dia akan mundur dan melepas alas kakinya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu di dalam hati kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini yang saya katakan tadi, yang saya sebutkan, saya singgung tadi. Kalau ada kontrol dari diri sendiri, nggak usah delete, otomatis dan refleks Bapak Ibu. Tapi Mbak delete, kalau tidak ada benih di dalam hati yang muncul, sulit, akan sulit. Betul, iya. Sama seperti anak saya dibuka uang ya, karena biasanya memang bangun jumbarnya. Iya, kan harapan kita dibuka, ya caranya ada digendong, ayo Rayang kita mandi, nggak mau mandi bubuk saja. Ya udah bubuk aja sambil mandi. Nggak mau mandi, nggak usah mandi, nggak apa-apa, sebenarnya sambungan. Ya caranya kita anak itu mau, ya caranya tapi tidak memaksa itu enggak. Iya, ya caranya bahasanya halus, ayo. Iya, nggak sambungan.
Dan sabunnya nggak pakai air gitu, nggak bisa. Ayo, tindakan dulu dan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasanya saya SD dulu pernah mengatek beberapa bikin buku 100 kali bisa ini kalau melatih bisa. Oke, saya bapak ibu pernah ya merasakan? Oh tidak pernah. Kalau saya pengalaman. Jadi ada saya tidak, ya 100 kali nanti berlembar-lembar itu ingat tapi enggak akan. Iya. Tindakan selanjutnya adalah lari memenuhi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang berkeliling sekolah. Iya, SMA dulu saya SMA Jogorogo kok bubur suket. Nah, setelah iya. Selanjutnya murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada beberapa sekolah yang mewajibkan pakai sepatu hitam, jadi ada kebebasan dikala SMA 1 dulu dari Rabu Kamis dulu. Ya, Rabu Kamis itu boleh warna-warni, tapi Senin, Selasa, Jumat, Sabtu itu harus hitam. Tapi diberikan keleluasaan ketika hari Rabu dan Kamis. Lari memenuhi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Itu adalah tindakan dulu. Selanjutnya, nah, tindakan-tindakan tersebut ada hubungan, ada konsekuensinya. Baru tadi kan kita tentang apa sih posisi kontrol kita, apa pemberi hukuman atau konsekuensi yang lain. Hukuman yang pertama mencatat 100 kali itu adalah bentuk hukuman. Mengelilingi lapangan itu bentuk fisik berupa hukuman. Push up bukan hukuman. Tapi konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Kalau meja dicoret-coret, biasanya ayo ganti seperti itu. Tapi itu kan konsekuensi. Buku dicoret-coret, apakah bisa kembali? Tidak. Di sini tetap ada bekasnya. Konsekuensinya adalah mengganti. Dua konsekuensi, bukan hukuman. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah bisa tumpahan air itu dibersihkan? Bisa. Tapi kalau itu dituliskan semuanya meja cuma hukuman. Tapi konsekuensinya ini adalah tumpahan air hanya satu itu saja, tidak semua. Nah, semua momen membersihkan itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sing wis mbok lakoni berakibat itu entah itu kotor, entah itu sobek dan sebagainya, itu adalah konsekuensi kita untuk mengganti. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan 2 kali karena 10 menit terlambat untuk pelajaran BJOK, itu adalah konsekuensi. Iya. Bapak Ibu, kalau olahraga jenengan selama 10 menit itu kan yang lainnya temannya sudah warming up belum? sudah stretching atau warming up dan selesai melakukan pemanasan. Nah, sudah melakukan pemanasan. Lah masa teka-teka langsung pemanasan berikutnya. Lah itu harus mengelilingi konsekuensinya 10 menit yang dia tidak datang itu digantikan dengan maksudnya itu berarti lari. selama apa itu teman-temannya itu melakukan pemanasan dia kan belum selama 10 menit itu. Iya. Jadi sama dengan pemanasan teman. Podo karo yang sudah melakukan iya. Melakukan yang sama. Karena 10 menit biasanya rakitan gerak-gerak itu kita gajulkan atau kita gantikan ketika mengelilingi basket itu akan sama efeknya, mungkin stretchingnya itu akan sama. Nah, olahraga kan nggak bisa didadak, ketika gantian kita harus pemanasan.
Kalau nggak pemanasan pernah bu saya kram juga, mata kayak malah kesel gitu naik pemanasan. Ternyata tidak, itu memang teorinya olahraga harus melakukan warming up. Next, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada bahkan bahwa ibu hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi itu kalau dihukum, entah itu dicibir, entah itu dibully sama temannya, dan dia akan terngiang-ngiang, itu pasti ada hal yang menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama. Yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan, justru dia tidak mau disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, akan merasa bersalah. Bahkan orang luar negeri, utamanya di Jepang, dia saking disiplinnya sampai kalau korupsi menjauh ada yang bunuh diri. Di sana ada seperti itu, karena sadar betul dengan konsekuensi itu dia akan pejabat melakukan kesalahan, biasanya mengundurkan diri. Ngerti? Iya, karena di sana disiplinnya sangat luar biasa, Bu. Disiplinnya sangat luar biasa karena posisi kontrolnya negaranya itu kecil. Jepang, Singapura sama. Karena merokok model kayak apa kalau tidak di tempatnya ada CCTV tertentu, dan itu akan secara sadar ranah CCTV orang karena ada hukuman tadi, ada pengawasan merasa dipantau, akhirnya sudah terbiasa konsekuen. Tapi ngerokok nih gono rasanya bisa didenda karena konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensinya apa? Sudah tahu aturannya di situ. Tapi kalau di Ngawi membuang sampah, merusak tanaman, denda $1 dan $1 juta itu nggak dianggap karena kita tidak seperti posisi kontrolnya tidak seperti negara-negara maju. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa takut. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, biasanya seperti itu. Bajunya muatu, cepat-cepat untuk melakukan bagaimana ia menutupi kesalahannya dengan berbuat yang lain serasa dia lebih baik. Itu akan belajar, anak akan belajar untuk menutupi, berbohong, seperti itu. Sebelumnya Bu, agak belakang. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh iya, aku salah. Oh iya, saya harus mengganti. Itu efeknya lebih ke jangka pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan, ada stimulus. Kalau diberikan sesuatu hal, dia mengakibatkan oh iya, aku salah. Ngorek-ngorek, buku diorek-orek, mengganti. Itu proses stimulus. Kayak awal itu kan diorek-orek, ya ngorek-ngorek, biasanya seperti itu. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, bisa berteman, bisa bergaul, tetap kalau ada stimulus tanggapan. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk memenuhi kebutuhan peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Jadi ketika saat itu pasti agak blunder, tapi saat itu saja, bukan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, tindakan kliknya yang agak sedikit. Akan balik dulu. Balik. Apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan
dengan tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, di segitiga restitusi kita harus mengafirmasi apa yang mereka lakukan. Seperti tadi, uang itu terus dikonfirmasi apa benar itu ngorek-ngorek. Saat ini dikembalikan, ini nek diorek-orek iso balik apa ora? Iso balik ya, ini nek menurut dia paknya buku ini dihapus Pak. Dari dihapus ini kira-kira Pak Boe, kawan-kawane Boe iki arep trimo ora nek diorek-orek nek kowe ngomongin karo Bapak Ibu ya. Kok gak bisa hilang ya Pak? Ini boleh alternatif piye? Nek tak tumbangno piye Pak? Aku sing duwe sabung. Nah itu akan menciptakan solusi bagi dirinya sendiri. Ada jalan alternatif ketika Dika melakukan kesalahan, gurunya hanya memandu saja untuk memberikan respon ketika dia melakukan kesalahan. Kita tidak serta-merta bukan joli, tapi kita memancing dia untuk berkembang dari hatinya. Jadi untuk hatinya, ini solusinya piye nek telat. Anu Pak aku begini dulu apa nggak jam rolas. Jadi jam rolas katanya jadi telat Pak. Berarti besok nanti ya ada HP Pak. Misalkan seperti itu, akan dia menciptakan solusi-solusi, solusi, tapi dari dirinya sendiri. Jadi guru tidak perlu mengatakan rasa ini, rasa ini, tapi dia sendiri yang mengatakan. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita bukan untuk menebus, namun untuk belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman agar tidak terjerumus pada lubang yang sama. Itu biasanya quote-quote-nya seperti itu. Jadi ciri-ciri restitusi itu adalah kita menyadari flashback, oh iya itu salah. Biasanya tanggapan apa, tindakan apa yang perlu kita lakukan di masa mendatang. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kalau hubungan tidak baik, orang akan cenderung emoh. Maksudnya, Bapak Ibu guru kalau tidak dekat dengan siswa, dikandani Rifki Rene, wah Pak, itu karena kita tidak dekat, hubungan kita tidak dekat. Tapi kalau kita panggil, moro Bapak Ibu, dia dengan sadar, dengan senang hati menyibukkan dirinya untuk berbuat atau ditonton sama gurunya, karena ada ikatan, yaitu hubungan, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Gue nek manggung ngarep mau orang. Mau Pak, rasanya lebih jelas. Nah, itu adalah tawaran. Tapi ada guru-guru yang kehidupannya biasanya seperti itu. Kecenderungannya kalau guru tidak bisa membuat suasana belajar yang nyaman, itu siswa kadang disi-disian manggon guru, bukan disi-disian manggon ngarep. Pernah nih Bu, jelalan ini alhamdulillah biasanya sing rontok ongel itu yang manggok seperti yang di belakang, tapi yang agak kecerdasan sudah bisa mengikuti mesti jalur ngarep dhewe. Sampai dulu aku belum ngerti. Kalau sahuan anak dhewe manggok ngarep, kadang seperti itu karena posisi kontrolnya pengen belajar lebih dekat. Yang keempat, restitusi menuntut untuk kembali ke dalam diri. Jadi restitusi itu yang mau tindakannya itu melenceng ke arah negatif, itu akan bisa kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu, negatif jadi positif, positif jadi negatif itu banyak. Yang positif terjerumus ke hal negatif ada, dan negatif lebih negatif lagi juga banyak. Jadi saya punya cerita tentang alhamdulillah itu dengan anak karo wong apik. Dan itu banyak yang berdiri. Ini nanti saya sendiri. Nah, pengen dari bajingan sekalian. Tapi kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik beneran. Uangnya juga tanggung-tanggung, setengah-setengah tidak akan dipakai oleh orang.
Jadi kalau jadi preman di Jakarta, bajingan sekalipun, itu malah bisa hidup. Tapi nek setengah-setengah, sesok melok orang, sesok melok ini, itu nggak akan dipercaya oleh orang, nggak akan dapat pekerjaan, karena suatu saat orang ini pasti mengkhianati. Tapi dia kalau pedoman, aku iso makani wong, nek preman biasanya itu penguasa di lingkungan parkir, parkir yang misalnya waktu di Pasar Ngawi itu Bolo Dewi itu sudah ada kayak pabrikan seperti itu. Ia diberi keuntungan dari Pemda untuk memanajemen parkiran itu. Dia akan digunakan. Lalu kalau Pemda mau kayak uang kayak gitu. Saya cuma saya tahu posisi kontrolnya seperti apa, tanggungnya, jawabnya seperti apa. Dia akan diberi percaya dengan posisi dia. Ini kayak sih ngomongnya kakak saya di Jakarta seperti itu. Tanggung jawab lebih bisa mengamankan posisinya diri sendiri. Itu punya posisi kontrol. Restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Restitusi tadi seperti yang saya katakan, ketika kebutuhan dasarnya bertahan hidup itu diganggu oleh orang lain, dia akan mencak-mencak miling diri dulu. Dalam artian, wong nek disenggol sudah dalam batas yang tidak nyaman, dia akan melawan dengan sekeras-kerasnya. Walaupun semut kecil Bapak Ibu, itu kalau sudah diinjak, dia kan nyatot apa jiwit itu nggak tahu. Yang jelas sakitnya minta ampun ketika dia sudah aku mojo, wis ngalih kok isi di deket itu akan melakukan hal perlawanan. Dan itu adalah sifat dasar manusia sendiri. Yang keenam adalah restitusi diri dengan cara yang paling baik, yaitu dengan menenangkan tadi, mengkonfirmasi dia akan merasa tenang dan nyaman Bapak Ibu. Pasti dampaknya akan luar biasa. Dan selama ini ada beberapa itu tak syuting loh. Saya syuting, saya abadikan baik itu murid-murid, Pak aku mau buat syuting. Karena ada laporan-laporan seperti apa, saya tidak menyenangi, tapi saya rangkul sama hasil saya, Pak kalau bisa ada masalah apapun silakan direkam, itu betul dokumentasi dan itu lapor dirinya lebih tepat. Dampaknya seperti apa toh? Itu akan lebih kita bisa mengontrolnya. Perubahan apa yang terjadi setelah kita restitusi, melakukan ketiga restitusi. Alhamdulillah tidak begitu signifikan, tapi ada perubahan-perubahan. Mulai tidak nangis matian ini sudah alhamdulillah selama tak detak atau tak lebih cenderung kita ya tapi dua tapi masih tahu masalah. Kamu tahu tak Pak Ari kayak kesel? Iya Pak, enggak Pak, iya makanya pengen tidak Pak Ari enggak sedih nggak apa ya? Ya akhirnya belum, Pak ini kita itu. Iya saya sudah kayak obat saya, wes orang sah ngesul Pak Ari mau kesel, nggak ngomong fit mau cerita deh, kadang itu akan lebih mengenal. Jadi karena kita dulunya dia sampai babarin Pak Ari hebat, Fatihan barometernya Fatihan sama Raka. Saya aku ditanya, aku tadi ditanya ibu sama, ibu sini sama sampai ngomong ke saya, bu sini sama Fridel ngomong kayak gini, pilih Pak Basir apa Pak Ari, dua-duanya Pak ini apa Pak ini, nah itu choice lah, maksudnya anak itu akan bisa menilai perlakuan kita kepada mereka. Hasilnya yo nggak begitu signifikan, tapi kita tahu karakter, yang penting belum lebih kelasnya. Saya bagaimana seperti itu akan mengikuti dengan polanya masing-masing. Soalnya di poso berharap sisi itu ke 10 rata itu nggak akan mampu. Mulai sisi itu ke 10 ya lagi orang lari sudah kesel Pak. Nunggu lah Pak. Yo paling ini yo bu hari di bawah turun katanya itu akan lebih mengenai terus satu Pak. Tapi kita tidak mendoktrin kan, tidak mendoktrin untuk dia. Bahkan pernah satu bentuk gambar disuruh mengamati, suruh menceritakan. Oh gini, belum bisa membaca gambarnya tiket kelas di situ. Sebenarnya menceritakan tentang
piket kelas di sekolahnya itu omahe sapa? Kok omahku Pak. Omahku mejone akeh. Kok iki untuk di sekolahan Pak ini. Lha iki ceritane piye Nak? Lha iki kan sing Pak enek sing nggo sulap, enek sing nggo sapu. Lah saiki wis nyapu ora yo aku nyapu karo ibu karo nyapu ning omah. Terus sekolahane iso itu ora gede. Tak sapu Pak ya. Pak dia ayo nyapu. Dia bisa saya tak biji bukan dia bisa menulis, tapi dia mengerti gambar itu apa yang dilakukan dan apa yang akan saya tanamkan di pembelajaran itu. Jadi nek tak biji kalau nulis padha kancane, tapi kalau saya memberikan dukungan dia, ini sing dilakoni iki apa saya bisa membantu orang tua saya yang mengenai diri saya sendiri dalam menyapu. Nah itu yang saya ada benih-benih yang kita tonjolkan di anak agar bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya peraturan. Nah, peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk keyakinan kelas yang mereka sadari sendiri dan disepakati oleh seluruh elemen kelas. Next Bu, nanti akan ada jawabannya. Apa sih yang akan ditanamkan di keyakinan kelas? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Buku nek wis diorak-arik kadang wis bar. Saya main-main tidak tahu tanggung jawabnya ketika meletakkan posisinya di tempat semula. Wis geletak-geletak itu geletak-geletak kadang buat saya seperti itu dulu. Itu adalah karena dia mempunyai posisi kontrol tidak bertanggung, kurang bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Lah, kalau dia tidak bisa menghormati orang lain keyakinannya, dia akan selalu mengusili orang lain karena dia tidak sadar bahwa menghormati itu tidak penting. Selanjutnya hadir di sekolah menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena apa Bapak Ibu? Ketika jam olahraga pelajaran wis kesel-kesel kancane baru datang, dia akan merasa aku wis kesel, wis mungkin kowe kok langge teko. Itu biasanya akan bisa memiliki rasa bersalah tentang bahasa wis teko. Aku piye ya wis nunggu bahasa Arab enggak dapat betul. Dan itu sebenarnya rasa malu pada bahasa itu ada. Jujur pada saya seperti itu. Rasa malu menghormati orang lain dan komitmen sesuatu. Kalau dibaleni karena butuh duit, karena press out. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Melakukan kekerasan. Jadi konsepnya adalah keselamatan orang lain. Kalau dolanan yang bermacam-macam misalnya pentungan, sapu dan sebagainya itu bisa menyakiti orang lain, pentung dan sebagainya. Menggunakan masker kesehatan, jangan berlari di kelas, koridor keselamatan keamanan. Baik Bapak Ibu, nanti slide-nya saya berikan. Kita lanjut saja. Ini posisi kontrol sudah ada. Posisi kontrol, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas keberhasilan, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari diri. Baik Bapak Ibu, identitas tadi ada yang dari luar, ada yang dari dirinya sendiri. Identitas kontrol dari luar, yang pertama adalah memberikan hukuman tadi, penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah, itu dari kontrol luar. Tapi dampaknya ada yang sampai jauh, api sekalian, nek jelek buruk akan mengena sampai bilone sampai tinggal-tinggal. Identitas keberhasilan sukses adalah guru sebagai teman, sebagai pemantau. Itu ada membuat alasan untuk nanti bisa dipelajari sendiri. Identitas berhasil sukses lewat manajerial. Jadi guru penggerak diharapkan yang diutamakan adalah guru sebagai manajer. Jadi dilarang menghukum, membuat merasa bersalah. Kadang di sini kayak ini sih alon-alon waktu itu ngomong, wah, di sini
kita membuat jari yang benar, tapi kita tidak memberikan delok dhisik dicari ngomong apa, tapi kita ngejas jari ini kayak jari dan kita percaya mengiyakan akhirnya ngejas bocah ini menarik kancane. Kita mulai mengkonfirmasi si anak tersebut. Dari kancamu, lah anu itu berikan dia berpendapat, berikan dia waktu luang untuk berpendapat apa alasannya untuk melakukan hal tersebut. Itu bisa jadi ke keluarganya Bapak Ibu. Nek diruntut kadang duwe adik anyar, kasih sayangnya tidak tercukupi, akhirnya dia minta-minta. Itu ada. Itu kan kayak apa gak dituruti langsung begar-begar dulu. Kecilan saya gulu-gulu nangis jalur apa kalau gak dituruti karena apa? Itu kita bedanya kasih sayang antara adik saya dan saya. Rontok beda di situ dan saya ngerasa ya buku dia kayak ini kita kan sadari ketika sudah sedang APE itu ketika diberi rumah itu dampaknya nek lebih paham. Saya sayangnya sama ibu yang ini luar biasa karena kenapa bisa ngomong bapak saya sampai situ dulu nunggu ini hal yang curhat. Itu sudah dewasa. Iya karena iya mbak saya, kakak saya, mas saya, gue mau ngene beli kasih ya. Tanggane barang, film kaya bodoh. Itu diri itu ada film seperti itu. Ya itu pernah sih. Aku nggak tahu gunanya siapa. Zaman Rono Karno atau apa itu ada. Nah, dan itu yang mengiyakan hampir satu lantai ini tangkap ibu. Yang dulu berapa? Ya belum ya akhirnya anak berusaha. Iya. Kok saya langsung mengejas ibu saya seperti itu. Padahal enggak. Jadi konfirmasi dari orang luar yang masuk ke otak kita menstimulus apa yang kita lakukan, akhirnya ngejas ibu saya seperti itu. Tapi dengan bukti dia sayangnya sama bapak saya ngopeni, terus bapak ibu mulai dari 2012 sampai 17, 5 tahun, sekitar hampir 5 sampai 7 tahun beliau sangat sabar. Bahkan aku dewi itu kalau dia mbak nek ngerawat bapak ibu lo betul sanggup. Tapi ada memang benih-benih mati ibu saya, kakak saya perempuan yang itu luar biasa. Boyo tak sawah minggu bakku, saya ikhlas, maksudnya ikhlas ngerti kondisinya seperti itu. Tapi orangnya nggak tahu, sing ado-ado, halah yang ditulis salah malah yang dianu. Nek sing ngomong bu urunan saya ikhlas ya. Saya maksudnya urunan namanya itu 200 atau seikhlasnya kita. Itu akan tahu karena posisi bapak saya seperti itu dirawat seperti itu. Kadang nek sing ado-ado ayo, dari dol, mobil dol, ngerti dol, ngerti posisinya kesel baru angge posisi ngerawat orang tua itu, apalagi stroke bapak saya nggak bisa ngomong, iya bergerak jalan bisa bagus, tapi ngendikannya kan karena otak kanannya yang kena, otak kirinya ya senglet, lumpuh, bicara nggak jelas, tapi nek jalan nopo saged nek ngeprine mboten saged. Undangan kata lagi sih. Ngertos. Tapi nek kalau ngomong gak iso. Nopo saged ote print ote enggak bisa. Baik Bapak Ibu sudah 1 jam lebih. Oh, kita lanjut segitiga restitusi, yaitu kebutuhan restitusi memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan telah. Itu adalah posisi kontrol segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah, ada sesuatu yang harus kita pecahkan, kita menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya, iki enak orang, caranya jadi kancane, gue pengen diisi lagi, tapi rasa di nyeluk-nyeluk, jalur aku maklum, itu kan
kita mengkonfirmasi apa yang kamu butuhkan. Gitu caranya mau sing apik ben iso padha ngiling penghapusnya. Nah ini kadang berarti balik nih, itu kan juga bisa membuat orang malas milih. Ya itu kan dampak efek sebab akibat yang kita tidak konfirmasi. Lah kita konfirmasikan melalui validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu beberapa salah. Enek orang jalan meluruskan yang tindakan ke arah negatif, kita luruskan menjadi positif. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Tindakannya apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita konfirmasi. Wong itu orang maksudnya pernah melakukan salah. Benar Bu? Jadi tadi bukan karena ini penting segitiga restitusinya kita hari ini setiap angkatan mulai dari angkatan 5, 7, 8, 9 masih musim paling asik. Nanti kalau kamu marah mau coba dulu pasti jadi guru nggak pernah marah. Saya kok ya ini kita konfirmasi dulu apa bocah ini jadi apa tuh kok gitu nggak pernah mendengarkan kita. Kadang kita harus memvalidasi tersebut. Kok aku atau dari guru ya tadi oh ya jelas ini segitiga restitusi penting Bapak Ibu. Saya baru tahu dan baru karena di teman-teman itu hanya mancing apa yang dia dapatkan setelah menjadi guru penggerak tanpa tahu, tanpa dijelaskan. Wes kok nek wis teko modul 1 titik apa kowe lah itu segitiga restitusi sing kowe kereng kaya apa nek wis mendapat ini karena ada stimulus setiap pembelajaran apa itu dikumpulkan satu CDB itu kan dikombinasi dengan kelompok kelas-kelas lain. Itu kan sharing di situ terus praktek jadi itu kadang perlakuan guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA kan berbeda-beda. Pak Yuran iso, Pak Yuran murid itu di SMA kan sudah pemikiran berbeda. Kita harus tahu kemajuan dan bagaimana cara merestitusi anak-anak sesuai dengan usianya. Next selanjutnya nanti kita bahas kembali. Posisi kontrol restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Caranya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi. Jadi kan tadi ada kesepakatan kelasnya mereka sepakati. Setelah itu kalau beliau atau dia melanggar, kita jangan menjudge, tapi merestitusi tadi, konfirmasi, kontrol mereka. Begitu kita balik. Kadang kita kesepakatannya itu seperti kayak hukuman itu berarti bukan hukuman. bukan semua kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas. Nanti ada yang kemarin itu kalimat negatif itu harus dihilangkan kalau di keyakinan kelas itu. Jadi ada me dan di itu akan kita ubah, tidak boleh dan itu dihilangkan. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu ganti membuang sampah di tempatnya. Jadi kalimatnya semuanya positif. Jadi intinya ya bisa perintah menyakitkan, mengintimidasi kita. Tapi kalau membuang sampah pada tempatnya ini kan dijual. Iya, harus intinya kalimat negatif itu akan dirubah ke positif. Kemarin sudah ada modul seperti itu. Sama, intinya sama. Tapi kalimatnya positif dan negatif tadi. Tidak boleh, jangan dan sebagainya. Wongan wis wah berarti dilarang kayak ini akan menyakitkan seperti itu. Tapi kalau kesepakatan kelas dengan kalimat-kalimat positif itu akan menuai keberhasilan yang lebih mengena dari peserta didik kita. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu karena meluangkan waktu setelah pulang sekolah ini untuk berjalannya waktu.
yang intinya saya hanya manusia biasa. Saya di sini bukan manusia super, hanya saja saya men-sharing, membersamai apa yang saya dapat di tugas guru penggerak. Bukan berarti saya lebih baik, tapi saya belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Semoga semua yang saya utarakan, saya sampaikan tadi, sharing-sharing tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah bergerak bersama guru penggerak karena bermanfaat bagi pendidikan Indonesia. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi penopang bangsa. Marilah bergerak, bergerak, bergerak Kendawi, bergerak Kendawi, berkendawi, menggerak, 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 menggerakkan. CGP Angkatan Suku Kabupaten Ngawi.